record. Okay. Yeah, I think it is being recorded there. Thank you for asking. Report text deals with result on an observation. Yes, thank you, Daniel. Check it quickly. Check it. Check. All right. Now next. Verbs that picture physical or mental actions are called thinking verb, inchoative, stative, or action verbs. Apa? Stative verb itu kan I understand, itu abs, inchoative, you grow stronger. Yeah. Stative verb. So thinking verb, just like think, imagine, or whatever. So we use apa? Mika? Di dalam report. Yes. I think you'd better join in this. You can't you that? Oh yes, okay. Now I'll give you the link anyway. Anyway, I'll write it here in case you want to study it at home, not only to read. Wait a minute. So it to everyone in the meeting. So if you have time, you can visit this shortened link. Literally, what is it? Tadi apa? Report ya, can report quiz untuk kelas 9. Nah. Okay, so you can go to this. Verbs that picture physical or mental actions are called apa? Come on, everyone. Those who are at home, so we have to go quickly, or I only have one more meeting and we'll cover the ads, the advertisement. Apa? Yes, app? Tentunya. Action, yes, action verb, of course, right? Action verb. Yeah. Kalian baca lagi modulnya. And then let's go on. Out of 10 questions, the but in a report text, which tells what each paragraph is about, is apa Ken? What do you think, Daniel? Are you sure? Are you sure? Let's check it then on page. Let's page page 21, 1, 2, 3, 4, the fourth paragraph. Apa? Is it apa? Is it ya yang di rumah? Yang di rumah? Can you hear me? Di rumah bisa cukup terang. Anya, ya bagaimana Anya? Yes, very good, Anya. Yeah, thank you for your response. That's wonderful. Let's go on. The passive voice is often used in report text. What is actually the purpose of using passive voice in a report text? Of course, report text is far different from descriptive text, and that is what I'm going to ask you in the next question. Now, the passive voice is often used to tulis kata depannya saja, ya. Apa? Hide the writer's identity, clarify what is being described, make the text shorter and easier to understand, only emphasize what has happened to the report subject. Ya, apa? Cari kata actionnya, kata kerjanya. Ya, Dika, have you got any idea, Dika? Yes, very good. Thank you, Adele. I realize that you are a good student. So, emphasize what has happened to the report subject. Yeah. And then next. Alexis, what do you think, Alexis? Titik-titik are often used to relate the diagrams to the report text. What are often used to relate the diagrams to the report text? Very easy, yes? What is it? Oh, yeah, here you are. Oh, yeah. Oh yeah. Okay, yeah. Wika. And those who are at home, just you can type in that chat box. So what about this one? Let's look at this. 1, 2, 3, 4. Still in the fourth paragraph of your module, page 21.
I'm still wondering whether I can unmask. See, you can see my expression, my facial expression. Remember what Miss Nisma taught us. Ya, apa that symbol, caption, dictionary, pictures, definition. Ayo, apa? Yeah, oh, are you sure? Coba kita lihat di sini. Caption may be included to relate the pictures and diagrams to the text. So caption, jadi ada captionnya, right? Kita lanjutkan. The participant in a report text tend to be very easy, general, particular, or specific, or scientific. Apa Daniel? Lihat halaman, kalian bisa lihat halaman 22. Halaman 22 ada tabelnya, distinguishing aspects. Ya, Anya? Apa Anya? Ya? Halo? Yes, of course, the participant in the report text. Thank you, Ferisa and Ab General. Kalau deskriptif lebih spesifik. Ya, lanjut. The part of report text which gives information about the report subject is the part over easy. Ini text structure. Apa? Yeah, I think so. Okay. Let me check just to make sure. Oh no, that is betul ya? Gives information about the report subject. It is supposed to be the 10 class. Yeah, that's it. Oh, look at the page 21. 21 di sana ada explain and define the report subject. So we call it identification, right? Ada 3 nama di sana. Okay. Thank you, Ferisa. Thank you, Rachel. Yeah. And the next. The writer usually adds, that is what just you answer, add, to make a report more interesting. In a report text. Yeah, photographs. Thank you, Ab. Photographs. Here you are. Click. Ruang geraknya sempit. Ya. Lanjut terakhir ya. Masih ada 2. A text which gives fact without unnecessary information or opinion. Actually, that's a definition of a factual report. So the reports on the exposition, narrative, descriptive. Here you are. Let's go quickly now. And last number 9. Here you are. One of the differences between descriptive and report is ada di halaman 22. Suara saya mudah-mudahan cukup jelas dulu. Ini kok ada begini. Apa? Reports participant is specific. Masa? Are you sure? Descriptive needs observation. Do you think so? That's very good there. Descriptive text do not use scientific jargon. If you do a report, you make a report, then you need a little survey or observation. You are talking about facts. You are not talking about your own opinion, right? So here you are. Finish. So lanjut sekali. Stop sharing mana? So, class, if you want to have more practice, I just give you just now, that is the short link tadi itu ya. Ini bit.ly report quiz 9. Okay, you can go and just play it. Okay.
Now, let me see my lesson plan. We'll make haste. Absent, warmer. Minggu lalu kita sudah dengerin tentang manta ray ya, Ed, ya. Have you listened it? Manta ray, the audio manta ray about the fish. Ini halaman page 24 of your module. So 24, here you are. Not only to Anya, but to everyone in the meeting. And let us focus on this module page. What page is it? 24, and then activity 4. Module page 24, activity 4. Verisa, can you tell me, have we listened it last week? Did we listen to it last week? Sebentar. Hey lad, you want to say something, lad? Sudah atau belum ya, Verisa? I think not, Mr. Belum. Wah, cepet-cepet kalau gitu ya. Okay. Alright, class. So I need to open this. Would you please excuse me? Satu. Oh, sorry. Udah ada ini ya. Ini saya. Oh iya. Lamaan pakai beapit. So kita lihat di sini kelas 9. Kelas 9 kita lihat di report dulu. Don't worry, I've already uploaded that in this one. There is a problem license lagi. Ini di edit. Wait, kita langsung sini. I think we discussed this before, right? No. Oh, I'm sorry. Okay, kalau gitu quickly saja ya. Mana? Let's share out, like share screen supaya yang di rumah juga bisa lihat. Ini terus kita lihat ini. Klik. Report text, blah blah blah. This is the learning objective. Well, selalu ya, social function, text structure, and then grammatical features. Yeah, selalu. And then report gives information about something such as animals, natural phenomena, or plants. So you can see the difference between report text and descriptive text. And I'll put it over here. Report starts from general information to detail. Yes, you have already learned it from Mr. Jimmy actually. Oh yeah, later we will not spend a lot of time to check the grammatical mistake. So like the previous test, I did not check it thoroughly. Why? I think before you send it, you can use the application or something like Grammarly or Paperator or something like that. Jadi bisa dicek grammarnya. Just like Alexis submitted, the grammatical aspect is very good. No worry. The subject of a report is not specific but general. Ya sudah tahu. The general structure of report, title, general statement, description. You can further learn in your module. In a module, what page is it? The first page, the 21. So bisa di sana dilihat di sana. And then this is actually the difference between description and report. Descriptive is specific. You talk about your bed. What is your favorite thing at home? Oh my,
My living room, a warm, cozy room where all the members of the family, for example, that is specific. But in report, it must be general. You talk about fish, yeah, in general, elephants, or a whatever plants. So later we will see the example. The information without any observation, you've already known. You want to talk about your pet, you know about it. But the report requires an observation of studying. Sometimes you use scientific or technical terms. So it is quite different from the descriptive part, right? And then here you are. So I'd like you, class, would you please report that? So open page 21, 21, 21. But I'd like to stop share sebentar. Stop share, stop recording, ya. And then. Oke, Shalom. Yang di rumah bisa dengar suara Mister? Oh, kok nggak ada yang respon satu nih? Oh, oke, kedengaran jelas ya. Oke, sebelum kita mulai untuk aktivitas kelas kita hari ini, oke, kita berdoa dulu ya. Oke, yang di dalam kelas juga kita berdoa dulu untuk memulai kelas kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan memulai untuk kelas informatika yang Kau menyertai kami. Sehingga apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Di hadapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, kita akan absen dulu untuk hari ini ya. Oke. Nanti yang di rumah bisa kasih respon, terus yang di dalam kelas bisa angkat kaki ya. Oh oke, angkat tangan maksudnya, bukan angkat kaki. Oke, benar ini ya. Yang pertama Anya hadir? Hadir, Mister. Oke, hadir ya. Edeta? Terus ada Abi? Oke. Terus Alexis? Oke. Terus ada Letitia? Oke, di rumah ya. Terus ada Kenatan? Terus Cornelius Hari? Oke. Terus Rachel? Mana Rachel? Dari rumah kali ya? Oke. Terus ada Betania? Oke, Tania dari rumah ya. Terus ada Kensen? Oke, Kensen dari rumah. Terus Adeline? Hadir, Mister. Oh, dari rumah ya. Terus ada Gede WWK? Oke. Terus ada oke. Kadek Alfi? Gilang Melodi? Hadir, Mister. Oke, di rumah ya. Terus Komang Dika? Oh, Dika di sini ya. Terus ada Milo? Hadir, Mister. Oke. Terus Wulan? Mana Wulan? Hadir, Mister. Oh, dari rumah ya. Terus Daniel Christoph? Daniel? Hadir, Mister. Oke. Terus Gracielo Moses? Hadir, Mister. Oke. Terus Verisa? Hadir, Mister. Oke. Terus Sharon? Hadir, Mister. Oke, yang terakhir Axel? Hadir, Mister. Oke. Oke, semua hadir ya. Oke, thank you buat kehadiran kalian ya. Oke. Nah, untuk hari ini Mister ada beberapa hal yang Mister mau sampaikan buat kita ya. Yang pertama itu untuk persiapan ujian sekolah.
Oke, kalian sudah dapat jadwal ujiannya? Belum ya? Oh, oke, belum dibagikan ya, Mr. Niko ya? Oh, nanti siang ya. Oke, kisi-kisi juga belum? Belum ya? Oke. Nah, jadi ini Mister mau tunjukkan dulu untuk kisi-kisi ya, supaya kalian punya gambaran ya tentang kisi-kisinya. Oke, kalian bisa perhatikan ya. Coba saya buka dulu nih. Manakah kisi-kisinya? Oke. Oke, Mister akan tunjukkan kisi-kisi dulu buat kita ya. Ini sebagai gambaran kalian bisa mempersiapkan diri untuk kegiatan ujian sekolahnya. Oke, jadi ujian sekolahnya itu rencana pada minggu depan ya, benar ya Mister Niko ya? Tanggal 19. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita kemungkinan ya, materi terakhir ya. Oke, waktu begitu cepat ya. Sebentar lagi kalian udah SMA, udah pindah di gedung sebelah ya. Oke, kalau yang melanjut di SMA Tunus Daud ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak lanjut di SMA Tunus Daud, ya mungkin nggak di gedung sebelah kayak gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa kompetensi dasar yang menjadi topik materi untuk kegiatan ujian sekolah. Oke, Mister minggu lalu sudah pernah jelaskan bobotnya itu untuk kelas 7 20%, kelas 8 20%, kelas 9 itu bobotnya adalah 60%. Oke. Berarti dari 50 soal 20% itu berarti 10 ya. Oke, 10 kelas 7, 10 nomor kelas 7, 10 nomor kelas 8 dan 10 nomor soal dan 30 nomor soal untuk kelas 9. Oke, jadi kalian perhatikan ya. Silakan nanti kalian bisa tandain ya. Untuk kelas 7 itu Mister akan ambil KD 3.1 sama 3.2 itu di semester 1. Yaitu tentang teknik komputer sama pengoperasian komputer. Ini masuk pada perangkat lunak dan sistem operasi pada komputer. Oke, jadi itu masing-masing satu soal. Terus untuk semester 2-nya ada di 3.3 sama 3.4. Nah, di sana tentang topik berpikir komputasi. Oke, jadi ini berpikir komputasi, kita belajar tentang graf, pola, algoritma, sama problem solving komputasi. Oke, itu masing-masing satu soal. Terus untuk kolaborasi itu tipe data visual basic, sama perancangan program dengan flowchart, sama kekayaan intelektual dalam TIK atau HAKI. Kayak gitu ya. Oke, itu untuk kelas 7. Jadi 1, 2, 3, 4 itu materi kelas 7. Kalian nanti saat terima kalian bisa tandain ya. Terus materi kelas 8 itu ada di 5 dan 6. Oke, nomor 5 dan 6 yaitu tentang memahami proses pengembangan program visual yang lebih besar. Oke, di sana kita belajar tentang algoritma, terus sama berpikir komputasi juga. Terus kita belajar tentang bilangan biner, desimal, dan problem solving komputasi. Itu di semester 2 kelas 8 yang ini. Jadi nomor 6 itu topik semester 2 kelas 8, yang nomor 5 adalah topik semester 1 kelas 8. Oke. Terus yang terakhir kelas 9 ada di 7 dan 8. Oke, jadi semester 1 ada saya ambil 3.7 yaitu memahami fungsi dan sistem operasi dan pemrosesan. Oke, yaitu perangkat pemrosesan data sama perangkat input dan output. Oke, jadi ini untuk semester 1-nya. Sedangkan semester 2 itu tentang pemecahan program dan algoritma. Oke, jadi ini yang kita pelajari hari ini atau topik beberapa kemarin itu kurang lebih kalian bisa lihat nomor soalnya berapa atau jumlah soalnya.
Oke, jadi ini materi atau topik-topik yang menjadi gambaran umum untuk kegiatan ujian sekolah ke depan. Jadi kalian bisa 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 tandai nanti ya waktu kalian terima kisi-kisi dari wali kelas. Mungkin sore akan dikirim ya. Oke. Jadi ini untuk kisi-kisi kelas 8. Oke. Terus yang berikut sebenarnya Mister mau buat nanti akan Mister umumkan kalau misalnya Mister punya kita masih punya spare waktu banyak sebelum kita ujian Mister akan kirimkan beberapa topik kalian bisa latihan ya, latihan mengerjakan oke, jadi kalian bisa latihan mengerjakan untuk kegiatan persiapan di ujian sekolahnya kayak gitu. Oke, nanti kalian bisa lihat gambaran soalnya seperti apa ya. Oke, jadi ini untuk kisi-kisi. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah kisi-kisi? Sini ada? Jelas ya kisi-kisinya? Oke. Ini mungkin gampang ya, kalian bisa baca-baca topik-topik kelas 7, kalian bisa buka file kembali ya. Atau mungkin kalian ingat-ingat gitu. Oke, di kelas 7 kita belajar tentang apa ya kayak gitu ya. Oke, kelas 7 dulu siapa yang Mister sudah waktu kelas 7 Mister yang ngajar nggak ya? Atau Miss Fenty? Oke. Oh, oke. Jadi Mister itu di semester 1 ya. Oke. Berarti yang oke, awal-awal Miss Fenty habis itu baru semester 2 baru mulai Mister yang pegang ya. Oke. Oke, jadi kalian bisa ingat ya mungkin yang topik ini yang Mister belum pernah sampaikan ke kalian bisa dibaca ya topik-topiknya yang Miss Fenty ya. Oke, jadi ini ini sebenarnya KD-nya nggak full 1 semester ya. Jadi Mister ambil beberapa KD yang memang bisa kita yang masuk pada untuk ujian sekolah ya. Mister sesuaikan dengan instruksi juga dari dinas ya. Jadi tidak semua KD untuk Mister masukkan. Kalau semua KD nanti kalian belajari agak susah ya. Jadi ini Mister sesuaikan dengan instruksi dari dinas ketentuannya. Oke. Walaupun sebenarnya ada beberapa topik yang memang tidak sesuai dengan KD-nya dinas ya, karena kita ada modifikasi beberapa KD. Misalnya kayak berpikir komputasi, kayak algoritma. Kalau kalian baca buku-buku dinas itu belum masuk di sana ya. Oke, jadi hanya beberapa topik sama algoritma itu udah tambahan yang kebijakan dari sekolah ya. Oke, jadi ini kalian bisa baca-baca nanti. Kalau ada beberapa pertanyaan, bolehlah kalian chat Mister ya. Oke, kalian bisa WA atau chat saya untuk bisa konsultasi. Kayak gitu. Oke, jadi ini untuk kisi-kisi. Silakan kalian bisa baca indikatornya. Yang paling penting dari topik ini indikatornya ya. Untuk kalian bisa tahu gambaran soalnya seperti apa kayak gitu. Oke, kalian bisa baca indikatornya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ya. Oke, ini berharap bisa punya waktu kita. Oke, nah kita akan lanjut membahas tentang topik yang minggu lalu. Oke, saya akan share screen dulu ya untuk membantu kita ini. Ini lebih santai ya. Mana nih dampak negatif? Oke. Oke, ini oke.
Nah, jadi untuk hari ini kita akan bahas topik yang terakhir. Oke, ini topik terakhir untuk di semester 2. Ini adalah topik terakhir kita, yaitu tentang dampak negatif membagikan data. Oke, minggu lalu kita sudah sharing beberapa hal bagaimana data kita itu bisa bocor ke tempat lain. Misalnya kita bisa dapat iklan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita tidak pernah membagikan data kita kayak gitu. Bahkan kita tidak serahkan ke orang lain atau pihak ketiga untuk mengelola data kita kayak gitu. Nah, tanpa kita sadari, dengan kita mengakses di Google dan lain sebagainya, data-data kita itu bisa bocor di sana kayak gitu. Oke, nah hari ini bagaimana dampak yang paling negatif gitu ya, atau dampak yang kurang baik, bagaimana kita membagikan data atau jangan data kita bisa dikuasai oleh orang yang tidak berkepentingan kayak gitu. Oke, kita coba lihat. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya adalah memahami dampak negatif ya. Oke, ini salah pengetikan, negatif dari membagikan data, terus memahami cara penanggulangan kebocoran data. Oke, video yang ini Mister sudah tampilkan minggu lalu? Belum ya? Belum ya? Oke, ini ada dua video ya yang Mister siapkan ya. Coba kalian bisa nonton dulu video yang ini ya, bagaimana data kita itu bisa bocor ke orang lain kayak gitu, atau mungkin ke pihak-pihak lain ya. Oke, nah nanti Mister akan kasih kesempatan kalian bisa komen dulu tentang data-data ini ya. Terbiasa beraktivitas digital membuat kita rentan menjadi korban peretasan data pribadi. Ancaman ini sebaiknya jangan dianggap remeh. Data pribadi yang pernah kita ketikkan ketika membuat akun di internet berpotensi bocor. Data yang jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab ini lantas diperjualbelikan. Efeknya antara lain, kita dihujani berbagai macam penawaran produk. Yang lebih parah lain, penjahat ikut menebar aneka jenis tipu daya kepada kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi dampak kebocoran data ini? Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia dari Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada meminta semua pengguna ruang digital untuk waspada. Kita harus waspada. Itu yang pertama. Kenapa? Karena data kita sudah terlanjur bocor. Kita tidak bisa menghindari data yang bocor itu ketika kebocorannya dari pemilik platform. Yang kedua adalah untuk mencegah supaya orang gitu tidak masuk ke akun kita gitu, atau tidak memanfaatkan data tersebut untuk mengambil untung dari kita gitu. Selain waspada, kita juga perlu melakukan tindakan-tindakan pribadi begitu untuk mengamankan akun-akun kita. Contohnya apa? Contohnya kita perlu mengganti password. Kenapa? Karena data kita yang bocor biasanya beserta dengan passwordnya gitu. Misalkan di platform e-commerce gitu, ada username, ada password, itu bocor dua-duanya udah pasti gitu. Nah, masalah mereka bisa crack apa tidak? Ya pasti bisa di-crack gitu, karena rata-rata pengamanan passwordnya tidak kuat gitu. Nah, ketika password kita berhasil di-crack, berhasil diketahui sama orang, dijual sama orang begitu, ketika kita mengganti password, ketika orang itu nanti mau masuk ke akun kita, mereka nggak bisa, karena passwordnya sudah kita ganti. Nah, kita gantinya dengan apa ya? Harus dengan password yang kuat gitu, pembuatan password yang kuat begitu, minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, simbol dan lain-lain begitu. Cara lain, menurut Pratama, yaitu tidak mengklik link sembarangan, memasang antivirus, serta tidak mengakses wifi gratis. Penggemar online shopping sebaiknya menghindari penggunaan kartu debit atau kartu kredit, karena jika akun diretas, bukan hanya data pribadi saja yang dicuri, namun juga data keuangan sampai uang kita bisa amblas. Oke. Nah, jadi itu salah satu gambaran ya bagaimana data kita bisa cukup berbahaya kalau misalnya ke orang lain. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana kita
baru aktifin nomor, udah ada SMS kayak tadi itu ya, iklan-iklan benar ya? Udah pernah kejadian kayak begitu ya? Oke, nah itu video yang pertama. Coba kalian bisa kasih tanggapan. Apa yang perlu, yang bisa kita lakukan untuk bisa mengamankan data pribadi kita? Ada yang bisa punya pandangan? Yang di rumah, silakan boleh di room chat. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari data kita bocor ke orang lain? Oke, salah satu contoh dari video tadi, dia menggambarkan bagaimana datanya itu bisa bocor kayak gitu. Ada? Ada yang pernah berpikir selama ini data kita bisa bocor? Oke, kayak minggu lalu kita satu kali klik di Google, namanya satu nama, kayak namanya Mr. Niko, namanya kita, tanpa kita sadari semua aktivitas kita terikut di sana. Itu salah satu contohnya. Oke, yang bisa kita Mr. pernah bilang kalau di YouTube, kalau di Google itu ada sebenarnya untuk enskripsi setiap aktivitas kita di Google. Jadi itu bisa membantu. Jadi history dan record dari aktivitas kita tidak terlalu tersimpan banyak di sana. Oke, jadi orang bisa tahu kita mau cari apa saja di Google dan apa yang kita sering cari itu kadang pihak-pihak agensi iklan akan tahu, oh ini dia suka yang modelnya seperti ini ya. Misalnya kita sering cari tentang model handphone atau model pakaian atau lain sebagainya. Orang bisa tahu, oh ini dia cari yang begini nih. Orang bisa tahu dari aktivitas kita di Google kayak gitu. Oke, dari video tadi ada yang punya tanggapan? Menurut kalian apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari data kita tidak sampai bocor? Oke, jangan sembarang menyimpan hal-hal pribadi. Oke, mengumbar hal-hal pribadi ke internet kayak update status dan lain sebagainya. Oke, nanti kita lihat lagi video yang kedua. Ada lagi yang lain selain nikah? Ganti paspor lebih rutin. Jadi misalnya yang punya akun sosial media, pasti semua punya ya. Ada yang tidak punya? Itu keterlaluan kalau tidak punya akun sosial media ya, pasti semua punya ya. Salah satunya tadi kita ganti paspor secara berkala. Oke, kejelekannya orang Indonesia ya, ini kejelekan orang Indonesia. Kebanyakan menggunakan paspor yang mudah diretas ya. Contohnya orang sering pakai 12345. Oke, itu paling sering banyak dipakai ya. Ini paling mudah diingat lah 12345. Atau mungkin 555, 666 dan lain sebagainya. Atau yang paling sering digunakan adalah apa kalau orang Indonesia? Yang mudah diingat orang Indonesia. Nama mungkin, apalagi tanggal lahir. Kadang nomor handphone juga dipakai di sana. Kayak gitu untuk mudah diingat kayak gitu ya, jadi klik nomor handphone. Atau yang paling sering digunakan adalah tanggal lahir nih, contoh paling sering digunakan. Nah, kenapa orang-orang Indonesia rawan sekali ada kejadian-kejadian, oh kadang duitnya di bank habis dan lain sebagainya. Kadang dia tidak menggunakan kartu kreditnya, ujung-ujungnya ada aja tagihannya. Kalau kalian nonton berita banyak kasus seperti itu ya. Nah, karena keamanan data kita itu kurang maksimal. Jadi bisa, tadi misalnya ganti paspor secara berkala, oke. Gunakan paspor dengan berbagai lebih dari 8 karakter. Kalau standar biasanya kan 8 karakter ya. Atau kalian harus menggunakan kombinasi antara nama huruf besar, bentuk angka, terus simbol-simbol boleh. Oke. Jadi kalian bisa gunakan itu untuk mengamankan data kita kayak gitu. Nah, walaupun sebenarnya sekarang para hacker itu udah dengan mudah ya kalau berbicara tentang internet, dia bisa sebenarnya secanggih apapun kata sandi kita ataupun password kita, seorang hacker bisa menjebol semuanya kayak gitu ya. Oke. Apalagi dia bisa pantau kita dengan aktivitas kita kemana. Zaman sekarang kan kita mau kemana, update status di sosial media kayak gitu. Jalan-jalan kemana, update status kayak gitu.
Oke, buat apa saja kita update status kayak gitu. Nah, kadang hacker itu bisa ambil jalan masuknya di sana. Kayak gitu ya, untuk oh ini aktivitasnya dia sering di sini ya. Di jam ini dia nongkrong di depan HP-nya ataupun di mana kayak gitu. Kadang kalau tanpa kita sadari di handphone kita orang bisa pantau ya, seperti yang Mister pernah jelaskan minggu lalu. Aktivitas WA kita itu kadang terrecord di handphone kita. Apalagi yang sering menggunakan cloud access. Kalau iPhone kan rata-rata pakai cloud access ya, benar? Ada yang menggunakan iPhone? Oke. Kalau handphone kayak gini, kayak handphone zaman sekarang itu kayak Xiaomi, dia udah pakai sistem cloud access. Sebenarnya dari segi kayak data kita nggak bisa hilang dan lain sebagainya, itu it's okay, itu bagus. Tapi dari segi keamanan data itu sangat rawan. Oke, yang menggunakan cloud access itu kalau misalnya ternyata email kita bocor, yang akses ke cloud dia bisa semua terikut di sana. Makanya kalau misalnya yang terhubung dengan cloud access, kalian misalnya kadang kalau mau update status atau foto dan lain sebagainya, itu langsung tersimpan otomatis di cloud access. Kalau misalnya kalian sinkron data email sama cloud access-nya. Jadi kalian bisa itu ya. Oke, kalau di Google itu ada yang namanya, ada satu cloud access di Google, misalnya kalau kalian foto, dia langsung terikut di sana, secara otomatis di Google. Oke, jadi ada satu aplikasi itu yang dikeluarkan oleh Google di handphone Samsung itu paling banyak kayak gitu. Kalau misalnya iPhone itu dia punya cloud access sendiri. Kalau Samsung dan merek-merek yang lain itu pasti menggunakan jasanya Google, kayak gitu. Nah, jadi kadang kita mau update dan lain sebagainya itu terrecord kayak gitu. Nah, jadi itu cukup rawan sekali. Oke, terus yang berikut kita coba lihat video yang berikut. Kalian perhatikan. Ini adalah salah satu solusi yang kita bisa lihat. Ini yang terjadi di Indonesia ya. Oke. Oke, ini ada yang komentar ya. Oke, dari Milo. Mengganti paspor dengan mengaktifkan two factor activation. Oke, ini salah satu contoh ya yang kita bisa lakukan. Oke, kita coba buka video yang berikut ini, coba ya. Ini bisa nggak? Kok nggak mau nih ya? Coba nih diputarin. Ini mungkin Gomplayer ya bisa ya. Penyalahgunaan data pribadi konsumen Bapak. Berikutnya adalah nomor rekening kita. Beda kali ya. Kok minta update Gomnya ini? Oke, coba ya. Kok nggak keluar dia gambarnya ya? Oh, bukan ini. Gimana nih kita mau buka videonya nih ya? Kok nggak bisa nih ya? Mana nih? Ada yang salah kah? Mana bisa videoin? Oke, ternyata nggak bisa ya. Coba. Saya coba kalau di YouTube ada nggak ya? Coba ya. Kebocoran data pribadi ya. Kebocoran pribadi. Semoga ada ya. Oh, ada. Lihat. Mana tadi judulnya ya? Apa judulnya? Oh, waspada kemalingan data pribadi.
Coba semoga ada ya. Oh, oke, ini ada. Ini satu berita yang cukup menarik ya, dia bagaimana real di Indonesia. Oke, kalian bisa lihat nanti ya. Menimbulkan kegelisahan, maling dan Oke. Nah, yang di rumah boleh perhatikan ini ya. Ini salah satu keadaan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana data-data kita yang bisa beralih ke orang lain, dan juga cara-cara yang kita bisa lakukan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi kebocoran data, kayak gitu. Oke, yang menghambat untuk hal negatif yang terjadi dengan data kita. Oke, kita akan nanti. Semoga nggak banyak iklannya. Biasanya kalau dari langsung YouTube iklannya banyak. Oke, sudah berarti. Oke, nah coba kalian perhatikan. Ini video yang kedua. Bagaimana data kita bisa bocor ke orang lain, kayak gitu ya. Oke. Penyalahgunaan data pribadi konsumen menjadi sorotan publik dan menimbulkan kegelisahan. Maling data pribadi pun bisa siapa saja, mulai dari pengelola fintech, perbankan maupun oknum lainnya. Apa saja kecerobohan yang membuat data pribadi Anda bocor dan bagaimana cara mencegahnya? Ani Rami sudah punya datanya untuk Anda. Silakan Ani. Pemirsa, kita harus berangkat dari pemahaman yang sama. Apa saja yang termasuk dalam data pribadi? Ini adalah sejumlah hal yang termasuk dalam data pribadi kita. Mulai dari nama lengkap kita, lalu nomor handphone, alamat lengkap, emergency contact yang menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan kerabat dari kita, lalu kartu keluarga dan KTP, baik nomornya maupun fotonya atau scan-nya. Nama ibu kandung ini biasa digunakan untuk keperluan perbankan, lalu foto selfie karena bisa digunakan untuk otorisasi, apalagi foto selfie sambil memegang identitas lain seperti KTP atau KK. Berikutnya adalah nomor rekening kita dan juga slip gaji. Nah, bayangkan jika salah satu atau beberapa data ini jatuh ke tangan orang lain yang memang berniat jahat. Mereka bisa mengajukan pinjaman online misalnya dengan data kita. Uang diambil entah oleh siapa, tapi kita yang datanya masuk yang harus membayar cicilannya. Atau misalnya kita, data ini digunakan untuk dilibatkan dalam aksi terorisme atau jual beli narkoba misalnya. Amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi data pribadi yang bocor ke pihak ketiga bahkan diperjualbelikan adalah fakta. Apa dasarnya mengatakan bahwa kebocoran ini adalah fakta? Ini yang pertama, ini terjadi pekan lalu. Banyak pelanggaran data pribadi, Google akan didenda 153 miliar rupiah. Alphabet Incorporated, perusahaan yang menaungi Google, harus membayar denda 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 153 miliar rupiah. Ini merupakan akumulasi dari 227 kasus pelanggaran data. Lalu masih dari artikel yang sama, saya mengambil dari cnnindonesia.com, disebutkan bahwa Google juga dituntut untuk kasus Y-Spy, yaitu mengambil data Wi-Fi rumah yang tidak dienkripsi berupa data-data pribadi si penghuni rumah. Caranya adalah dengan lewat mobil yang digunakan untuk proyek pemetaan Google Street View. Nah, kedua, terjadi pada pertengahan Juli lalu. Ada 70 pengemudi ojek online atau ojol di Pontianak yang menerima tagihan utang. Besarnya tidak tanggung-tanggung, mulai dari 1 juta sampai 23 juta rupiah. Padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman sama sekali. Rupanya setelah ditelusuri, ini terjadi karena mereka latah mengikuti sebuah postingan di Facebook yang mengiming-imingi uang Rp100.000 hanya dengan menyerahkan foto diri dan foto KTP. Ternyata foto itu disalahgunakan oleh seorang oknum untuk mengajukan pinjaman online. Akibatnya mereka yang ditagih untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, ini pinjaman online ini saat ini marak dengan istilah pinjol atau pinjaman online. Nah, ketiga juga faktanya adalah ada pegiat keamanan siber yang dengan mudah membongkar aplikasi pinjol atau pinjaman online yang ternyata tidak menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya. Sehingga pihak ketiga dengan mudah bisa melihat basis data pengguna aplikasi pinjaman online tersebut.
tersebut. Dan keempat tadi yang sudah disebutkan oleh Sumiyang bahwa ada sebuah kelompok di Facebook namanya adalah Dream Market Official. Tapi kemudian sudah berganti nama menjadi Jual Beli All Game dan sekarang diduga sudah berganti nama lagi. Ini adanya di Facebook dengan anggota lebih dari 71.000 orang. Isinya dari grup ini adalah kebanyakan jual beli data. Nah, sejumlah pengamat keamanan siber sudah membenarkan bahwa grup ini ada dan sudah dilaporkan ke Facebook dan juga Polri untuk ditindaklanjuti. Kok bisa sih data pribadi kita bocor? Ini ada sejumlah penyebabnya. Yang sedang marak adalah akibat pengelola aplikasi pinjaman online yang ternyata tidak mengelola data dengan baik dan aman sehingga mudah diretas. Ini terjadi akibat menjamurnya aplikasi fintech atau financial technology. Meski sebetulnya pinjaman online ini hanyalah sebagian kecil dari financial technology dan pinjol atau pinjaman online bukan fintech. Fintech menjamur, pinjol menjamur, tapi ternyata pengelola menggunakan aplikasi template, tidak membangun aplikasi sendiri. Sehingga kalau satu bisa diretas, maka yang lainnya tinggal menunggu waktu saja. Yang kedua penyebabnya adalah karena kecerobohan kita sendiri mengakses email, file, foto, dokumen yang tidak jelas secara sembarangan. Akibatnya data kita bisa ditambang di sana. Yang ketiga adalah dari penelitian Kaspersky yang menyebutkan bahwa penyebab lainnya ada di perusahaan, yaitu ada kecerobohan menyimpan data pribadi karyawan. Seperti misalnya ada keterangan pribadi, ada rincian pembayaran, gaji, bonus, tunjangan, dan lainnya, juga termasuk kode otorisasi di tempat-tempat yang sulit dikendalikan, seperti misalnya di cloud, di folder bersama, atau pada saat transfer file. Ini merupakan tempat-tempat atau saat-saat yang rawan data itu bisa diambil atau diretas. Nah, penyebab lainnya ada juga oknum dalam perusahaan yang memang sengaja mengumpulkan data dan menjualnya, seperti misalnya oknum di perbankan, bahkan di tempat karaoke, karena ada data kita di sana. Oknum pengiriman barang di perusahaan pengiriman barang, e-commerce, bahkan operator telepon. Termasuk hati-hati kupon-kupon bekas undian di mana terdapat data pribadi Anda itu juga bisa diperjualbelikan. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita? Ombudsman Republik Indonesia sudah memperingatkan agar kita berhati-hati memberikan data pribadi kepada perusahaan yang mewajibkan mengisi data dengan super lengkap. Kita harus kritis untuk melihat seberapa perlu kita memberikan data tersebut. Jangan memberikan data berlebih yang ternyata tidak relevan dengan jasa yang diberikan. Ini kita harus hati-hati memberikan data pribadi. Nah, ini juga berlaku untuk setiap aplikasi yang kita unduh di ponsel. Kritislah dengan permintaan akses ponsel kita. Misalnya aplikasi musik, tapi ingin dapat akses untuk ke kontak, bahkan ke file telepon, ke file foto, file video kita, itu kan tidak ada hubungannya. Nah, jika memang aplikasi tersebut meminta akses terlalu banyak, tinggalkan saja, jangan diunduh. Berikutnya, kita harus bersih-bersih digital secara reguler. Menghapus item-item yang sudah tidak digunakan lagi dari inbox email, juga file-file yang usang harus kita hapus dari perangkat keras kita. Dan kita juga harus melakukan pemeriksaan dan pengaturan keamanan email dan juga akun-akun medsos kita, Facebook, Twitter, Instagram, semua secara reguler. Kita gunakan password yang rumit dan ganti secara berkala. Jangan sembarangan login ke situs-situs yang tidak jelas seperti misalnya situs kencan online dengan menggunakan alamat email yang terhubung dengan layanan perbankan. Ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah sebisa mungkin jangan unggah, scan, atau foto online. Foto selfie kita sekali lagi bisa digunakan untuk memberikan otorisasi. Apalagi foto selfie sambil memegang identitas lain seperti KTP. Demikian juga dengan kartu identitas, KTP, KK, dokumen penagihan, termasuk tiket perjalanan jangan pernah diunggah ke online. Keren sih mengunggah tiket perjalanan ke sosial media, apalagi tiket ke luar negeri. Tapi hati-hati, ini juga berarti mengumumkan kepada media Anda tidak berada di rumah dan bisa menjadi undangan bagi pihak yang berniat jahat untuk datang ke rumah Anda saat Anda tidak ada di rumah. Yang kedua, yang berikutnya adalah perusahaan perlu menumbuhkan budaya peduli bisnis dan keamanan. Perlu ada edukasi bagaimana peran karyawan dan juga langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan data perusahaan. Sehingga sumber kebocoran jika memang berasal dari perusahaan itu sudah ditutup sumbernya. Berikutnya adalah negara harus hadir. Setidaknya ada 30 loh undang-undang yang menyinggung data pribadi. Pastinya tentu saja undang-undang perbankan, ada juga undang-undang ITE, ada undang-undang administrasi kependudukan dan pencatatan
catatan sipil, Undang-Undang Telekomunikasi, Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagainya. Total ada sekitar 30. Kominfo juga tengah memprakarsai untuk dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana implementasi dari puluhan undang-undang yang sudah ada ini. Adakah aturan turunannya yang bisa menjadi petunjuk teknis atau juknis dan juga juklak aparat di lapangan? Ada enggak? Yang kedua, apakah aturan-aturan ini update dengan perkembangan teknologi saat ini? Lalu bagaimana dengan pinjaman online? Jika kita betul-betul membutuhkan, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, jika memang ingin menggunakan jasa pinjaman online, pastikan bahwa pinjaman online tersebut terdaftar di OJK. Karena tidak semua aplikasi pinjaman online terdaftar dan berada dalam pengawasan OJK. Jika Anda menemukan ada pinjaman online ilegal, Anda harus proaktif dan melaporkannya ke pihak keamanan dan juga OJK. Berikutnya, harus teliti dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam aplikasi. Biasanya memang lazim ditemui bahwa syarat dan ketentuan ini ditulis dengan font yang kecil dan kontennya banyak sekali. Dalam satu lembar itu banyak sekali yang harus dibaca. Tapi demi keamanan dan perlindungan diri, kita harus teliti membacanya. Tidak sedikit aplikasi yang bahkan mengiming-imingi bonus atau tambahan limit jika pengguna memberi akses ke berbagai data dan berbagai aplikasi yang ada di ponsel. Tujuannya apalagi kalau bukan menambang data pribadi kita dan yang ada di kontak kita. Berikutnya adalah waspada dengan permintaan akses data di ponsel. Karena tidak hanya untuk permintaan data, kita juga harus waspada untuk izin publikasi data. Penyerahan data ke pihak ketiga bisa jadi legal karena kita sudah memberikan izin untuk mempublikasikan data pribadi kita. Hati-hati. Dan pemirsa, percayalah, tidak ada artinya berhati-hati, kritis, cermat, dan teliti di awal dibandingkan dengan menyesal kemudian karena data pribadi kita disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani Rami untuk pemaparannya. Oke, nah jadi itu ya. Itu sesuatu yang real ya, yang terjadi di Indonesia untuk saat sekarang ya. Oke, tadi kalian perhatikan beberapa macam data yang sangat penting ya, kayak contohnya ada EKTP kita, oke, atau kayak kalian ini itu masih menggunakan kartu identitas anak ya, oke, kartu identitas anak itu di sana ada nomor kartu keluarga biasanya, oke, dengan NIK ya, ada NIK, ada nomor kartu keluarga. Jadi satu keluarga ada nomor kartu keluarganya semua. Terus ada NIK pribadi masing-masing anggota kartu keluarga kayak gitu. Nah, jadi itu sangat rawan sekali. Apalagi kita kalau misalnya kita sering iseng kan, kita kadang penasaran kayak gitu ya. Ada link kita bisa klik ya, benar ya. Oke, ternyata itu bisa membahayakan juga kayak gitu. Itu langkah yang kita bisa ambil kayak gitu. Nah, terus juga jangan selalu mengupload foto selfie yang apalagi kalian pegang identitas ataupun kadang kita foto selfie tanpa menyadari ya, kita bisa simpan dompet kita kebuka kayak gini, terus kadang kartu-kartu kita kebuka, kita bisa foto selfie kayak gini ya, terakhir terikot. Kok bisa? Oke. Nah, jadi itu ya, foto selfie misalnya kita makan kayak gini ya. Kadang kartu kita simpan, ada kartu kredit lah atau debit lah dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, jadi kadang orang selfie kayak gitu ya, foto selfie. Nah, terikot di sini itu sangat rawan sekali untuk kebocoran. Oke, nomor seri dari kartu kita, nomor itu sangat bisa membantu untuk orang bisa akses ke data-data pribadi kita. Oke. Nah, atau suatu saat nih kalian punya rekening bank atau apa, usahakan kalian harus membedakan rekening bank ya, email rekening bank dengan email yang kalian gunakan untuk sehari-hari. Misalnya kayak akses game atau akses sosial media ataupun akses YouTube dan lain sebagainya. Kalian bisa bedakan. Oke, jadi minimal ya mungkin 2 atau 3 email lah kayak gitu. Satu email utama untuk semua kepentingan keuangan dan lain sebagainya, dan satu email untuk akses beberapa hal kayak gitu, misalnya YouTube dan lain sebagainya. Oke, kayak Mister kurang lebih berapa ya? 2 email yang sering Mister gunakan, satu email pribadi yang kecuali ada hal-hal penting, misalnya
oh daftar di sini ini penting kayak gitu. Jadi pakai email itu kayak gitu untuk mudah diingat. Sedangkan email yang satu untuk kita akses di Google dan lain sebagainya. Oke, jadi itu yang Mister sering lakukan kayak gitu. Oke, jadi itu langkah-langkah tadi yang kalian bisa lakukan ya. Bagaimana cara mengamankan, misalnya tidak akses segala macam kayak gitu. Kayak video pertama juga tadi menjelaskan kita untuk ya data diperjualbelikan dan sebagainya. Jadi zaman sekarang itu kita mau menghindari juga susah ya, benar? Kita mau menghindari juga susah, tapi kita perlu waspada kayak gitu. Sebelum hal-hal yang memang merugikan kita kayak gitu. Nah, jadi sebelum data kita bocor dan lain sebagainya, kita perlu untuk waspada mulai hari ini. Nah, oke. Jadi itu untuk oke, ini masih punya waktu 10 menit ya. Itu gambaran umum saja tadi supaya kalian punya referensi kayak gitu ya. Oke. Untuk bisa mengamankan data yang kita punya kayak gitu. Oke, itu untuk topik kita hari ini. Sebelum kita next lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Ada? Yang di rumah? Oke, ada yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan? Ada? Tidak ada ya? Oke. Nah, kalau tidak ada, ini ada informasi terakhir ya buat kita ya. Mister lupa tadi di pertama. Kita bahas tentang UAS. Terus setelah UAS itu kan ada ujian praktek. Benar ya? Oke, sudah diinfokan ya. Oke, Mister akan buat satu program lagi nanti untuk kita bisa pakai ujian praktek ya, karena di jadwal itu dikasih kurang lebih dari jam berapa Mister Niko ya? Prakteknya berapa jam tuh? Oke, dia jam 8 sampai 12.40. Oke, itu cukup mepet sekali ya. Oke, Mister akan usaha buat program gambaran awal, tetap intinya kita pakai aplikasi apa kemarin ya? Aplikasi yang kita coba praktek Scratch kemarin ya. Kalian kuasai semua kan ya? Oke, hampir semua kemarin itu dari semua total kelas 9 cuma 3 orang yang kesulitan. Itu karena memang bukan kesulitan akses tapi masalah perangkat. Oke, kenapa Mister pakai aplikasi itu sebenarnya untuk kalian bisa pakai handphone kan? Sambil duduk kalian bisa buka pakai handphone secara online. Mister udah sampaikan juga cara simpan kalau online seperti apa, kalau offline-nya seperti apa ya. Jadi kalian simpan nanti file itu yang kalian kirim ke Mister. Oke, Mister akan buatkan dulu programnya supaya Mister bisa prediksi waktu kalian buat itu kurang lebih ya 30 menit sampai 1 jam lah. Kalian bisa buat untuk itu daripada maksudnya untuk buatnya, apalagi kalian bisa harus berpikir idenya seperti apa kayak gitu ya. Jadi itu bisa membantu kalian ya. Mister masih buat. Oke, kita tunggu jadwal dari panitia ya. Oke, tunggu jadwal dari panitia. Mungkin setelah libur ya. Kita libur hari Rabu bener ya Mister Niko ya? Mulai libur? Oh oke, kita libur mulai hari Kamis ya. Libur Pasca, habis itu sambung dengan libur ujian sekolah 3 hari ya. Kalau tidak salah itu. Oke, 3 hari. Oke. Habis itu baru kita libur 1 minggu lagi. Oke, ternyata banyak libur juga ya. Libur, terus kalian udah ujian sekolah, habis ujian sekolah, ujian praktek, ya udah selesai tuh. Kalian udah sedikit lagi udah jadi SMA ya. Oke. Terus nanti mungkin kalian tinggal ada beberapa hal yang kalian harus selesaikan di sekolah ya, kayak contohnya foto ijazah, itu perlu ya. Foto ijazah itu nanti kita sepakat dengan panitia dulu ya. Apakah harus foto di sekolah? Tapi pengalaman Mister ya pengalaman minggu lalu tahun lalu Mister Niko ya, lebih bagus foto di sekolah ya. Karena ada yang foto itu ternyata tidak sesuai standar. Ada yang foto di luar tidak sesuai standar. Jadi kadang fotonya kualitas kertasnya
luar standar ijazah, terus untuk kualitas fotonya juga di luar standarnya ijazah, kadang itu cepat pudar dia nanti. Apalagi kalian menggunakan kertas yang tidak dianjurkan kayak gitu ya. Oke, jadi pengalaman tahun lalu seperti itu. Bahkan tahun lalu ada yang kumpul foto menggunakan kertas buffalo. Tahu buffalo? Kertas biasa, kayak kertas biasa itu, dia kumpul foto untuk di ijazah. Itu gimana caranya ya? Ini kan ijazah untuk sampai seumur hidup ya, untuk kalian ya. Tapi dia pakai foto yang kertas buffalo, dia print pakai print biasa ya. Oke, ada kejadian begitu. Jadi mungkin nanti kita sepakat dulu sama panitia sama pihak sekolah untuk itu ya, bisa membantu gitu. Jadi setelah ujian sekolah kalian jangan langsung hilang ya. Kan masih ada acara jadwal jeda kan Mr. Niko ya. Oke, jadi setelah ujian sekolah, ujian praktek, habis itu ada jeda lagi buat kita. Kayak gitu. Jadi kalian jangan langsung hilang ya. Oke. Setelah ijazah ada, mungkin kalau kalian SMA setelah waktu kalian daftar SMA jangan langsung hilang juga. Kalian dapat ijazah mungkin masih ada lagi, nanti kalian harus fotokopi dan lain sebagainya kayak gitu. Semua udah kayak gitu. Tetap kalian masih supaya ada informasi, kalian bisa langsung tahu cepat kayak gitu. Apalagi ada beberapa teman kakak semester kalian ya, kakak kalian sampai hari ini belum ambil ijazahnya. Udah dikontak berapa kali, sudah selesai dia ujian sekolah, udah hilang. Dia tidak sampai hari ini tidak datang ambil ijazahnya ya. Tunggu sekolah SMA-nya minta dulu baru dia datang. Kayak gitu ya. Oke, itu untuk menghindari hal-hal itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang di rumah? Ini pada tidur semua yang di rumah ya. Oke, ada pertanyaan? Atau sudah jelas menyangkut kisi-kisi, ujian sekolah, ujian praktek sudah jelas? Deta, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Yang di rumah ada? Oke, semua jelas ya? Oke, kalau jelas kita akan tutup ya kelas kita hari ini. Kalian bisa istirahat lebih awal nih, 3 menit ya. Oke, kita bisa tutup? Tutup ya? Oke. Kita akan tutup kelas kita hari ini. Mungkin nanti masalah teknis kalian kalau misalnya ada pertanyaan bolehlah kalian bisa kontak Mister ya. Oke, kita akan tutup kelas kita hari ini. Kita berdoa. Mister akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Kami telah menyelesaikan untuk kelas informatika hari ini. Kiranya apa yang kami dapatkan, kami sharingkan hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Ini di hadapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Yang di rumah silakan istirahat. Yang di kelas juga boleh istirahat untuk makan siang dulu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.